Kalau kita ingin membandingkan antara nikmat sama musibah yang kita hadapi, jauh lebih banyak kenikmatan yang kita dapat. Bisa anggap 90% nikmat, 10% ujian. Yang 10% ujian pun ada manfaatnya. Diampuni dosa kita, dinaikkan derajat kita, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak ada yang buruk datang dari Allah. Oleh karena itu harus kita membiasakan diri selalu mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang membahagiakan kita, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita ingin mencapai sesuatu tapi tidak berhasil, Alhamdulillah ala kulli hal. Salah satu kenikmatan yang kita dapat, nikmat Islam iman. Ini sebenarnya sendiri nikmat Islam iman itu luar biasa. Bahkan nikmat Islam iman termasuk kenikmatan yang kita dapat tanpa kita minta. Iman siapa yang sebelum lahir selama dia di kandungan ibu meminta, ya Allah, saya ingin lahir ke dunia ini tapi dalam keadaan Islam iman. Pernah nggak minta begitu? Oleh karena itu saya suka doanya seorang salih. A'taytana al-Islam min ghairi an nas'alak farzuqna al-jannah wa nahnu nas'aluk. Ya Allah, kami menerima nikmat Islam tanpa kami minta. Oleh karena itu ya Allah, mohonlah berilah pada kami surga yang selalu kami minta. Selalu kita minta surga. Salah satu nikmat yang sangat agung dan mulia, kita terpilih menjadi umat Nabi tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saja cemburu melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada umatnya. Sampai Nabi Musa bercita-cita ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana Nabiyullah Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak ada lain daripada Nabi Musa wajib mengikuti aku, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini sendiri nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa, nikmat besar. Kita umat yang paling terakhir, akhirul zaman, tapi umat yang pertama sesudah Nabi dan Rasul yang masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Kita memiliki Nabi yang terakhir, tapi Nabi yang termulia, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan mulia di langit, tapi mulia di bumi. Ketika turunnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit, semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaika, para nabi, para syuhada, para salihin, makhluk-makhluk yang lain yang kita tidak kenal dan kita tidak tahu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup Nabi Muhammad SAW menjadi mulia di langit. Allah turunkan perintahnya kepada ahli bumi yang ada di bumi untuk juga ikut memuji Nabi Muhammad melalui salawat kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Menjadi Nabi Muhammad SAW orang yang terpuji di langit dan terpuji di bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah yang Allah perintahkan, salat, zakat, haji, ibadah apa saja, tidak ada satu ayat dan hadis yang menceritakan Allah sendiri laksanakan. Contoh, haji wajib bagi orang mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa hajjal bait." Tidak ada nabi pasti sudah haji. Termasuk para nabi dan rasul semua sudah kunjungi ke Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa yang di Palestina itu termasuk negara para nabi dan rasul. Tempat kelahiran para nabi dan rasul, termasuk Isa alaihissalam di Baitul Maqdis. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis Allah sudah haji. Ada perintah. Dan bisa disamakan dalam hal semua ibadah. Kecuali satu. Kecuali satu dan satu-satunya. Allah perintahkan, tapi sebelum Allah perintahkan, Allah sendiri laksanakan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bahkan dalam segi bahasa, yusalluna fi'il mudhari', artinya sudah dan terus masih bersalawat. Oleh karena itu Allah balas orang yang berkenan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa yang satu kali salawat kepada Nabi, Allah akan salawat kepada dia 10 kali. Dijelaskan oleh ulama, salawat Allah diturunkan rahmat. Berarti bayangkan berapa kali rahmat. Memang Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Orang yang suka banyak salawat kepada beliau pasti dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang rutin istiqamah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, berusaha banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk orang itu terjamin diampuni dosanya. Sampai ulama menjelaskan ada lebih dari 100 manfaat dan keutamaan daripada salawat. Dimurahkan rezekinya, disembuhkan penyakitnya, terjamin husnul khatimah, dijauhkan dari kematian buruk. Dan juga cukup di antara itu semua, Allah sendiri yang bersalawat kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan Nabi Muhammad dan Nabi Ahmad. Dan dua-duanya artinya orang yang terpuji. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Nabi Ibrahim berdoa, memohon kepada Allah agar diutuskan seorang nabi dari bangsa Arab menjadi nabi mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berita gembira daripada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam yang memberitakan, dan itu pun ada di dalam Injil, tapi dipalsukan. Nabi Isa yang memberitakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berita gembira. Para jamaah sekalian, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fitrah. Tidak ada orang muslim tidak cinta. Tapi tingkatan percintaannya kepada beliau pasti beda-beda. Tidak mungkin sama. Ada orang cinta tapi tidak salat. Cinta. Salatnya tidak. Saya pernah bertemu sama seorang. Saya tanya sama dia, cinta Nabi Muhammad? Beliau menjawab, cinta. Bahkan beliau menangis. Saya berkata kepada dia, seandainya kamu berkesempatan saat sekarang untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung, apa jawaban beliau? Saya malu bertemu Nabi Muhammad karena saya tidak suka salat. Sebenarnya jamaah sekalian, cinta tapi tidak salat. Tapi menurut saya dia masih beriman. Karena dia berkata saya malu. Berarti ada seputar iman yang membuat dia merasa malu, berkeinginan untuk menjadi lebih baik. Cuman kadang manusia butuh cara untuk diingatkan. Dan kebaikan di umat Nabi Muhammad SAW tidak akan habis, tidak ada batasnya. Wal khairu fi ummati ila qiyamis sa'ah. Kebaikan itu masih ada di tengah umatku sampai hari kiamat. Jadi jangan menilai orang karena kesalahan. Jangan menanggap orang ketika dia berdosa sudah jauh dari rahmat Allah. Masih ada sebuah kebaikan yang kita tidak tahu, bisa menjadi sebab diampuni Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan dunia akhirat. Bisa gara-gara satu kebaikan, satu. Tidak berbuat satu. Seperti wanita yang memberikan air minum kepada anjing. Tahu ceritanya? Wanita tidak pernah berbuat kebaikan, hanya sekali. Dia bantu berikan air minum kepada binatang. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosanya. Selesai masalah. Kita tidak tahu mana kebaikan yang kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu kebiasaan orang saleh setiap lepas berdoa atau lepas membuat amalan saleh, dia tidak lupa memohon kepada Allah diterima di sisinya. Ya Allah, terimalah di sisi. Semua apapun langkah kita, nawaitu dan mohon diterima. Dan itu ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam yang menerima perintah khusus untuk amalan yang khusus di tempat yang khusus yang sudah ditentukan oleh Allah kepada orang yang khusus. Nabi Ibrahim perintah membangun Al-Ka'bah. Di mana? Di Makkah. Dan ini perintah khusus kepada beliau sama Nabi Ismail. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim habis selesai menjalankan tugasnya yang diperintahkan oleh Allah? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Mereka memohon, ya Allah terimalah. Kalau Nabi Ibrahim yang sudah jelas-jelas menerima tugas dari Allah, mohon diterima, apalagi kita. Para jamaah sekalian, saya heran terhadap perkataan orang
boleh cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan berlebih-lebihan. Saya ketawa. Kok jangan berlebih-lebihan, maksudnya apa? Iman tahu batas kemuliaannya. Kalau bisa tahu batas kemuliaannya, berarti tidak boleh lewati batas. Masalahnya kita tidak tahu dan tidak bakal tahu batas kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa dianggap berlebih-lebihan? Kita aja tidak tahu posisi beliau bagaimana. Sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad yang dicintai Allah, yang ada bersama Nabi Muhammad, yang mencintai Nabi Muhammad, yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, dia mendapatkan berkahnya, dicintai Allah. Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu turunnya malaikat Jibril, setelah itu terlihat Siti Khadijah membawa makanan berjalan menuju ke Rasulullah SAW. Langsung kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, inilah istrimu Siti Khadijah. Dia datang membawa makanan untukmu." "Ya Rasulullah, sampaikan kepada istrimu Khadijah, Allah kirim salam." Siapa yang kirim salam? Kepada siapa? Siti Khadijah. Allah kirim salam. "Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la nasaba fihi wa la ta'ab." Dan sampaikan kepadanya, Allah telah menyediakan rumah di dalam surga dari mutiara. Bukan tembok, bukan semen, bukan batu. Rasulullah bersenang bahagia. Begitu bertemu sama Siti Khadijah, "Wahai Khadijah, bergembiralah kamu. Allah kirim salam." Siti Khadijah radhiyallahu anha menangis. "Allah kirim salam kepada aku." Bagaimana bisa Siti Khadijah menjadi orang mulia? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang kita cintai, bahkan tidak sempurna iman seorang kalau dia tidak cinta kepada sahabat. Bahkan munafik, orang itu yang tidak cinta kepada sahabat. "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, law anfaqa ahadukum mil'a Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan sekali-kali, kata Rasulullah, caci maki sahabatku. Sesungguhnya kalau kalian mampu bersedekah segunung Uhud emas, belum mampu menjadi seperti mereka. Bahkan Allah ridha terhadap mereka karena mereka orang-orang yang membuktikan percintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka membaca Al-Quran sebelum mereka meninggal dunia, dan kita membaca Al-Quran sampai hari kiamat. "Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an." Allah telah ridha terhadap mereka. Kita sekarang urus diri kita sendiri, tidak usah bahas sahabat, tidak usah ikut campur urusan sahabat. Karena sahabat sudah jelas, sudah menerima keridhaan Allah. Sekarang kita sudah terima ridha Allah belum? Ini yang perlu kita fikirkan. Menjadi tugas kita berjuang sambil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
saking cintaannya kepada sahabat, Rasulullah SAW menikah dengan anaknya sahabat. Bahkan sahabat menikah dengan anaknya Rasul. Saking dekat, saking akrab, saking cinta. Istri Rasulullah SAW, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, bagaimana gembiranya Sayyidina Abu Bakar. Ketika kalau mereka berdua jalan, kalau belum ada yang kenal Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar yang disuruh kenalkan, ini menantu saya. Ya Allah, luar biasa. Bahagia. Sebaliknya, Sayyidina Uthman bin Affan nikah dengan anaknya Rasul, Ummu Kalthum dan Zainab. Dua lagi. Imam boleh nikah saudara kandung, kakak adik? Boleh enggak? Hah? Kalau saya bertemu seorang bapa bawa anaknya dua perempuan, dua-duanya cantik, kakak adik, Pak, anaknya cantik dua-duanya, boleh enggak saya nikah sama dua-duanya? Boleh enggak? Terus gimana Sayyidina Utsman nikah sama dua anaknya Rasulullah SAW? Menikah dengan anaknya Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, baru nikah lagi bersama anak kedua. Bahkan kata Rasulullah SAW, demi Allah ya Uthman, lau kanat li bintun thalithah lazawwajtuka. Kalau saya masih punya anak lagi perempuan, saya akan nikahkan untukmu. Subhanallah. Terus Siti Fatimah bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arda. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan di saat itu beliau bahagia, senang. Dan Siti Aisyah melihat Rasulullah SAW lagi bahagia. Beliau mengambil kesempatan saat bahagianya Rasul, ya Rasulullah, ud'u li. Kesempatan. Rasul lagi senang, diminta doanya. Ya Rasulullah, doakanku. Doakan. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah Aisyah, ampuni segala dosanya. Begitu Siti Aisyah mendengar Rasulullah SAW mendoakan, menaminkan doanya, dan dia ikut bahagia dan senang. Sambil Rasulullah SAW bertanya, ya Aisyah, kamu senang doaku? Kata Aisyah, mengapa ya Rasulullah saya tidak senang? Rasulullah SAW, ya Aisyah, ini bukan hanya doa untukmu, tapi ini doaku untuk umatku setiap salat. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setiap salat dia mendoakan. Selalu ingat kita. Ketika Rasulullah SAW di malam hari nangis dan sedih, Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat Jibril. Allah tugaskan malaikat Jibril untuk bertanya Nabi Muhammad, "Mengapa ya Rasulullah sedih?" Dan Allah tahu. Malaikat Jibril turun bertemu Nabi Muhammad SAW. Allah kirim salam. Dan Allah bertanya kepadamu, "Mengapa ya Rasulullah sedih?" Apa jawaban Rasulullah SAW? Saya susah makan. Saya lagi sakit. Saya lagi menghadapi banyak macam ujian. Tidak.
Tak pernah sebutkan urusan pribadi. Tapi Rasulullah SAW berkata, ummati, ummati ya Jibril. Umatku, umatku. Allah langsung menyampaikan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Jangan sedih wahai Nabi Muhammad, jangan menangis karena kekhawatiran umatmu. Kami janji akan kami memberikan keridhaanku kepada umatmu.